Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kembali kami ajak Anda melihat hasil jajak pendapat yang telah kami sajikan melalui media sosial. Kita akan melihat Jason bagaimana kira-kira hasilnya. Ini ada pertanyaan ya, pollingnya ya. Setujukah Anda skripsi tidak wajib untuk syarat kelulusan mahasiswa? Coba kita lihat. Nah, ternyata yang menjawab ya atau setuju ini 45%. Dan yang tidak ternyata 54% lebih tinggi ya. Agak tipis ya jaraknya, tapi ingat ya ini tetap dikembalikan ke peraturan kampus. Yes. Nah, berikutnya ini ada yang kedua, menurut Anda apa saja penentu yang bisa menjadi syarat kelulusan mahasiswa? Skripsi, prototipe, ujian akhir, atau praktek lapangan? Ternyata yang paling tinggi ini praktek lapangan loh ternyata Gemma ya. Mungkin karena lebih interaksi keluar kali ya, nggak cuma ngetik di komputer, jadi mereka lebih explore. Nah, kita akan langsung tanyakan saja Jason ya kepada pihak dari Kemendikbudristek bagaimana dengan aturan ini nantinya ketika sudah berjalan. Betul, dan pemirsa untuk membahas kebijakan baru tersebut, kita saat ini tergabung dengan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek Ibu Sri Suning Kusumawardani. Selamat pagi Ibu Sri Suning. Selamat pagi Mbak Gemma dan Mas Jason. Selamat pagi Metro TV. Baik, terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami. Sebelum kita membahas lebih detail terkait dengan skripsi ini wajib atau tidak, kami ingin meluruskan dulu sebelum kemudian tambah liar di luar, Bu. Artinya peraturan ini dikembalikan kembali kan ke kampus, boleh wajib atau tidak, bukan berarti skripsi ini dihapuskan, Bu Sri Suning? Betul sekali. Jadi di Permendikbudristek nomor 53 2023 yang baru saja diluncurkan, disebutkan bahwa standar nasional pendidikan tinggi meliputi standar dari SN yang sudah terbit kemarin ditambah dengan standar perguruan tinggi. Jadi ada dua standar yang akan dilakukan. Dan ini adalah fleksibilitas untuk perguruan tinggi dan prodi untuk mengatur sesuai dengan ciri keilmuannya. Kemudian mungkin untuk meluruskan juga, saya akan sitasi dari Permendikbudristek nomor 53 2023 di pasal 18 ayat 9, itu pernyataannya seperti ini. Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui pertama, pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok. Atau yang kedua, penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan. Jadi sudah sangat jelas sebetulnya di pasal 18 ayat 9 tersebut. Nah, kira-kira kebijakan ini akan kapan, Bu, diresmikan, diterapkan di kampus-kampus? Ya, masa transisi itu 2 tahun. Jadi ini sembari mempersiapkan segala sesuatunya karena kita membutuhkan kurikulum yang mengacu kepada standar nasional yang sudah ditetapkan. Itu masa transisinya selama 2 tahun. Jadi waktu yang sangat cukup untuk menyesuaikan aturan-aturan tersebut. Baik, Ibu Sri kita tahan dulu. Sekarang kami akan ajak Bu Sri dan juga mungkin pemirsa untuk mendengarkan kira-kira tanggapan dari masyarakat. Ini terutama yang sudah bergabung bersama kami melalui X-Space. Kita coba sapa, selamat pagi. Ada Mas Tri ya. Selamat pagi Mas Tri. Selamat pagi. Iya, terima kasih telah bergabung Mas Tri. Iya, ini ada kebijakan baru, ada wacana baru untuk tidak mewajibkan skripsi di perguruan tinggi. Kalau dari Mas Tri sendiri setuju atau enggak? Ya, kalau tanggapan saya sangat setuju sekali ya terkait dengan kebijakan Pak Menteri Nadiem ini. Boleh saya bicara agak panjang sedikit? Ya, silakan. Ya, saya berasal dari Yogyakarta ya, Mas ya. Saya pernah berkuliah di jurusan seni rupa dan desain gitu ya. Jadi menurut saya kalau ada kebijakan seperti ini buat teman-teman yang pernah berkuliah di jurusan seni rupa dan desain itu menjadi sesuatu yang tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena di jurusan seni rupa dan desain itu sudah melakukan hal itu sudah sejak lama gitu ya. Jadi ketika kita kuliah di seni rupa dan desain itu menjelang semester akhir gitu ya, di semester 8 gitu, ada dua kebijakan di prodi yang selalu diterapkan kepada kami gitu ya.
mahasiswa boleh mengerjakan skripsi ataukah mengerjakan karya tugas akhir. Jangan dikira kalau tidak mengerjakan skripsi dan kemudian mengerjakan karya tugas akhir itu tidak mengerjakan paper atau laporannya, tidak. Malah justru yang dikerjakan itu menjadi dua bentuk gitu ya. Satu, kita juga membuat sebuah karya seni, kemudian kita juga membuat laporannya, seperti itu. Oke, baik Mas Tri. Jadi memang untuk beberapa jurusan memang sudah lama diterapkan ya, nggak pakai skripsi. Oke, terima kasih atas terima kasih atas pendapatnya Mas Tri. Kita akan beralih ke partisipan X lainnya. Ini ada Pak Basuki Hatiku 98845. Selamat pagi Pak Basuki. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Basuki, ini skripsi tak lagi wajib menjadi syarat kelulusan. Bagaimana pendapatnya Pak Basuki? Oke, barangkali dengan judul Pak Menteri menghapus dengan skripsi itu bukan kapasitas saya barangkali. Menghapus dengan tidak menghapus barangkali itu buat kami tidak masalah. Cuma kalau misalnya skripsi ini sekiranya dihapus, tentu ada kemunduran dunia pendidikan di Republik ini. Kenapa? Bahwa saya merasakan dan saya melihat sendiri adik-adik mahasiswa di akhir kuliah untuk menuju katakanlah wisuda, skripsi itu menjadi pembeda seorang mahasiswa dan seorang siswa. Seorang mahasiswa menyelesaikan studi tentu ada skripsi. Nah, inilah yang menjadi barangkali kepercayaan diri, karya buat adik-adik mahasiswa kita yang selesai dengan gelar S1-nya mungkin. Nah, kalau sekiranya mungkin dihapus tentu kemampuan melakukan karya dipertanyakan. Tapi apapun barangkali itu karena pemerintah punya otoritas, ya semoga mudah-mudahan ada yang terbaik kira-kira pengganti daripada setelah skripsi ini ditiadakan. Dan berharap juga mungkin kalau sekiranya skripsi dari PTUN yang ada di Republik ini siap dengan dengan penghapusan skripsi ini kira-kira. Demikian mungkin. Baik. Terima kasih Pak Basuki Hatiku dan juga Pak Tri tadi sudah bergabung sebelumnya. Ternyata kita ada dua pendapat berbeda nih Bu. Yang satu setuju banget, yang satu nggak setuju karena katanya itu pembeda siswa dengan mahasiswa. Jadi nanti kalau misalnya ini benar-benar diterapkan di kampus terus ada yang memilih prototipe atau kerja kelompok, bagaimana kemudian melevelkan sama antara mereka yang mengambil jalur skripsi dengan yang mereka mengambil jalur tugas akhir atau prototipe ini Bu Sri? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat penting. Jadi di dalam Permen Dikbudristek tersebut, pemberian tugas akhir itu dapat berupa skripsi, project, prototype, dan seterusnya. Ya. Jadi artinya apa? Artinya skripsi bukan satu-satunya bentuk tugas akhir. Jadi ada bentuk-bentuk yang lain yang sebetulnya tadi disampaikan oleh Mas Tri, itu beberapa program studi dan perguruan tinggi dengan karakteristik keilmuannya itu sudah menerapkan seperti yang desain, mungkin yang bidang-bidang sosial itu sudah melakukan yang berupa proyek dan lain sebagainya. Kemudian menanggapi pernyataan yang kedua mengenai kekhawatiran capaian pembelajaran lulusan, tugas akhir itu masih ada tetapi bentuknya berbeda-beda. Jadi ada berbasis proyek, mungkin juga program MBKM yang dikemas satu semester, kemudian nanti akhir laporannya itu merupakan tugas akhir. Jadi ada berbagai macam. Jadi sekarang ini adalah proses transformasi. Proses transformasi ini memang tidak nyaman, tetapi harus kita lakukan. Karena di era-era perubahan ini kalau kita pikirannya terlalu sempit, itu nanti tidak nyaman juga kita bergerak secara luas. Tapi poinnya tetap ya Bu Sri, artinya bagaimana menjamin lulusan yang melewati jalur skripsi ataupun prototipe atau jalur kerja tugas akhir ini benar-benar bisa sama, bisa setara. Terima kasih Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek Ibu Sri Suniko Sumawardani telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.